Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar setiap kita di hari ke-24 di tahun 2024? Saya berharap kita semua tetap semangat dan tetap memiliki satu sukacita yang besar oleh karena Tuhan telah memelihara kita, menjaga kita, menghantarkan kita di tahun ini, di tahun 2024. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan akan menolong kita untuk lebih lagi mencintai Tuhan dan lebih lagi bersemangat untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, tolong setiap kami membutuhkan firman-Mu untuk berbicara kepada setiap kami, karena kami tahu ya Tuhan, tanpa firman-Mu yang menolong dan membimbing kami, maka kehidupan kami bisa saja tersesat dan hidup kami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu kami membutuhkan hikmat-Mu, biarlah kiranya Kau Allah yang memampukan kami untuk dapat berjalan sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gema kita hari ini diberikan tema yaitu adalah mendapatkan hikmat Allah yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat yang kelima. Namun saya akan membacakannya di ayat 18 sampai ayat yang ke-21 saja, demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara sekalian, hidup di dalam dunia ini kita seringkali diperhadapkan dengan sebuah dilema. Dan di mana ketika kita berhadapan dengan dilema itu, kita harus mengambil sebuah keputusan. Tetapi permasalahannya itu adalah keputusan yang sering kita ambil itu bisa saja berdampak negatif, bisa saja berdampak positif di dalam kehidupan kita. Tapi lebih daripada itu, ketika kita mengambil keputusan, kita tidak hanya sekedar memikirkan hal yang positif bagi kita, tapi kita perlu memikirkan apa yang Tuhan inginkan di dalam keputusan tersebut. Saudara sekalian, kita perlu hikmat daripada Tuhan. Dan kita memerlukan sesuatu hal yang lebih powerful yang mendorong kita untuk mengambil sebuah keputusan. Saudara, bagi banyak orang Yahudi, berita tentang salib Kristus adalah batu sandungan. Mengapa? Mereka menyangka bahwa Kristus, Mesias yang mereka maksudkan adalah orang yang dipilih Allah, seharusnya adalah raja penakluk seperti Daud, bahkan lebih daripada Daud. Mereka berharap bahwa kehadiran Mesias disertai dengan tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa. Ternyata Kristus tidak memulihkan tahta Daud seperti harapan mereka. Bahkan kematiannya tragis dan mengenaskan. Dia digantung di atas kayu salib. Penyaliban adalah hukuman bagi seseorang yang dikutuk oleh Allah. Kita bisa melihat dalam Ulangan 21 ayat yang ke-23. Dia dihukum mati seperti penjahat. Bagaimana mungkin seorang penjahat bisa menjadi juru selamat? Bagi orang Yunani, berita tentang salib adalah kebodohan. Mereka tidak percaya akan kebangkitan tubuh. Kita bisa lihat itu di Kisah Para Rasul 17 ayat 18 dan ayat yang ke-32. Dibandingkan dengan dewa-dewa sembahan mereka yang bercirikan kekuatan yang luar biasa, kekuatan Kristus dilihat menjadi sebuah yang levelnya di bawah dewa-dewa mereka. Orang dengan status sosial terhormat tidak berpikir bahwa orang terkemuka bisa disalib. Bagi mereka, kematian adalah kekalahan, bukan kemenangan. Inilah hikmat dunia. Saudara sekalian, berita tentang salib Kristus yang menyelamatkan masih terdengar bodoh bagi banyak orang hingga saat ini. Masyarakat kita umumnya memuja kekuasaan, pengaruh, kejayaan. Tetapi Yesus Kristus justru datang sebagai hamba yang rendah hati. Dia miskin, namun dia menawarkan kerajaan kepada mereka yang beriman walaupun dianggap bodoh, lemah, tidak terpandang, hina, dan tidak berarti oleh dunia ini.
Saudara, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa demikian, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Kita bisa lihat itu di dalam Lukas 10 ayat yang ke-21. Apakah Allah tidak adil sehingga kepada orang yang menganggap dirinya berhikmat, kuat, terpandang, dan berarti ia tidak mau menyatakan dirinya? Saudara sekalian, sebenarnya Allah bukan tidak adil, tetapi banyak orang yang tidak siap dan tidak mau menjadi bodoh, lemah, tidak terpandang, hina, dan tidak berarti. Untuk menjadi seperti itu, mereka harus berani berkata seperti Rasul Paulus demikian, "Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap kerugian karena Kristus." Itu dikatakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-7. Rasul Paulus memiliki hikmat Allah. Ia memilih yang paling penting dan berharga. Pertanyaan bagi setiap kita yaitu adalah, apakah Anda bersedia kehilangan kehormatan dengan membuat keputusan yang tidak populer karena ingin menghormati Allah? Apakah Anda bertahan saat dicibir, dinyinyir orang karena menanggung kerugian demi menjadi berkat bagi orang-orang yang ingin Tuhan berkati melalui diri Anda? Pertanyaan berikutnya yaitu adalah, apakah Anda tetap beriman saat harus menerima dan memikul salib, lambang kebodohan itu, demi menaati Kristus? Saudara sekalian, jikalau kita menganggap Kristus adalah sesuatu hal yang paling berharga dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang mendorong kehidupan kita yaitu adalah karya dan kasih-Nya. Oleh sebab itu, sekalipun kita dianggap bodoh oleh dunia, dianggap hina, tetapi kita memiliki harta yang jauh lebih berharga dari apa yang dikatakan oleh orang-orang, yaitu adalah Kristus sendiri. Oleh sebab itu, memiliki hikmat dalam dunia ini tentu akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi ketika kita memiliki hikmat daripada Allah, maka kita dimampukan untuk senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki, dan melalui hidup kita namanya dimuliakan. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur apabila hari ini kembali kami diingatkan untuk memiliki hikmat daripada Allah. Ajarkan kami, ingatkan kami bahwa Kristus adalah hal yang paling berharga dalam hidup kami. Sesuatu yang tidak dapat ditukarkan oleh apapun. Ya Tuhan, biarlah itu tidak hanya sekedar sampai di knowledge kami, tapi biarlah itu sungguh-sungguh menggerakkan kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami sungguh-sungguh berhikmat. Oleh karena kami memiliki hal yang berharga, yang mendorong kami lebih memilih apa yang paling berharga, yaitu adalah Engkau sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, mampukan setiap kami agar kami tidak tersesat, kami tidak mengikuti hikmat dari dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita and have a nice day.